Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing kami. Saya sendiri, moderator Novia Melani Putri, dan rekan saya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Share screen. Udah. Apa? Udah belum? Filenya? Udah. Oke. Baiklah, inilah hasil dari presentasi kelompok kami yang berjudul Pengakuan Sosial dan Lingkungan Perspektif yang akan dibacakan oleh Tasya Heria Amanda. Kepada Tasya, persilakan.
aja sih. Tasya, cuman baca sampai titik aja lah, panjang kan? Hmm. Tas Tasya lagi. Eh, Tasya lagi. Satu lagi. Yo. Yo. Selanjutnya, selanjutnya akan dibacakan oleh Rani Iswandri.
Tunggu. Tujuan pengakuan sosial dan lingkungan perspektif dalam perusahaan. Kok? Coba Rani matikan video. Kok nggak muncul? Tunggu sebentar ya. Muka apa nggak muncul? Ya udah. Muka Rani yang muncul di sini. Muka apa nggak muncul? Oh itu. Tadi pas presentasi muka Tasya muncul nih, muka Tasya muncul. Di share screen. Siapa yang share screen? Cuman di rekaman layar HP sini. Jadi muka Pika nampak di sini. Jadi nampak muka Tasya, muka Rani. Tuh. Nah, coba rekam. Tapi kalau direkam layarnya di sini, jadi nggak nampak muka di sini. Sesuai dengan layar HP Pia kan? Nah, udah lah. Ini kan rekamnya dari bukan bawaan Zoom-nya. Bentar ya. Jeda bentar. Nah. Berarti sekarang yang share screen Rani kan? Oh ya. Yeah. Bentar. Udah lah. Tuh. Oke. Baiklah, saya Novia Melani Putri akan melanjutkan presentasi dari kelompok 12. Tujuan pengakuan sosial dan lingkungan perspektif dalam perusahaan, yaitu pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf dalam neraca atau laporan rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui pencatatan atau materi penjelasan. Next. Tujuan pengakuan sosial dan lingkungan perspektif dalam perusahaan. Pengungkapan laporan lingkungan secara umum dapat didefinisikan sebagai media sarana perusahaan untuk menginformasikan tentang kegiatan kinerja lingkungan perusahaan. Teori pengungkapan melatar belakangi pengungkapan informasi laporan kinerja perusahaan. Pelaporan lingkungan merupakan penggabungan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dalam laporan tahunan atau laporan lainnya yang disiapkan oleh entitas perusahaan untuk kepentingan para stakeholders. Next.
Next. Tujuan pengakuan sosial dan lingkungan perspektif dalam perusahaan. Pengungkapan lingkungan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan beserta pengaruh yang ditimbulkan kepada masyarakat. Pengungkapan suatu laporan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib dan pengungkapan yang bersifat sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan laporan yang mengikuti kewajiban standar akuntansi, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan laporan yang dilakukan di luar yang kewajiban standar akuntansi. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Ayat 66C 2C tentang perseroan terbatas mewajibkan seluruh perusahaan melaporkan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam suatu laporan tahunan. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang tersebut, pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat wajib bagi seluruh perusahaan, meskipun pengungkapan di lingkungan merupakan pengungkapan yang bersifat wajib, tetapi belum ada pedoman buku yang mengatur tentang seberapa luas banyaknya item-item informasi yang harus diungkapkan. Next. Tujuan pengakuan sosial dan lingkungan perspektif dalam perusahaan. Pengungkapan lingkungan menjadi strategi perusahaan untuk meningkatkan legitimasi dan kesuksesan organisasi dalam mengakses sumber daya. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan cenderung melaksanakan pengungkapan lingkungan dengan tingkat yang lebih tinggi. Pengungkapan lingkungan yang tinggi dan kinerja lingkungan yang baik berpengaruh positif terhadap persepsi investor, sehingga memudahkan perusahaan dalam meningkatkan modal. Next. Di dalam perusahaan, lingkungan perspektif pertama mencoba menjelaskan apakah terdapat asumsi bahwa suatu perusahaan dalam menggunakan pilihan-pilihan akuntansi mempunyai alasan oportunistik, misalkan transfer kesejahteraan bagi manajering dan pihak lainnya. Asumsi ini merupakan oportunistik atau perspektif yang diberi tabel ex post karena menganggap bahwa para manajer memiliki kebijakan akuntansi tertentu setelah mengetahui kenyataan bahwa hal tersebut memaksimalkan manfaat bagi mereka. Next. Dampak bagi perusahaan jika pengakuan sosial dan lingkungan perspektif belum diterapkan, yaitu timbulnya aktivitas perusahaan dalam pemanfaatan sosial resource. Secara tidak langsung, yang akan menanggung adalah lingkungan internal dan eksternal perusahaan sebagai lingkungan sosial perusahaan, khususnya masyarakat, dan menjadi sangat tidak adil jika pengukuran dan pengungkapan dampak negatif dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sosial perusahaan terabaikan. Akuntansi sebagai suatu alat pengukuran dan pengungkapan kewajaran sebuah transaksi. Tidak atau belum menghitung akibat dari transaksi tersebut terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan sebagai lingkungan sosial perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan transaksi yang terjadi antar perusahaan yang bersifat finansial dan dengan mudah. Next. Hal tersebut berbeda dengan transaksi yang terjadi antar perusahaan yang bersifat finansial dan dengan dapat mudah diukur dan diungkapkan. Transaksi yang terjadi antara perusahaan dampak bagi perusahaan jika pengakuan sosial dan lingkungan perspektif belum diterapkan, yaitu hal tersebut berbeda dengan transaksi yang terjadi antar perusahaan yang bersifat finansial dan dapat dengan mudah diukur serta diungkapkan. Transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan sosial, internal dan eksternal perusahaan sulit untuk diukur karena berhubungan dengan social resource yang dimanfaatkan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi.
bahwa suatu data akuntansi harus dapat diukur dengan satuan mata uang atau monetary. Maka akuntansi sosial juga harus dapat diukur dengan satuan mata uang yang digolongkan dengan biaya sosial. Next. Baiklah, sekian video. Buka. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.